Selamat siang para mahasiswa Data Science kelas LA09. Ya, kita lanjutkan yang tadi saya kasih latihan. Sudah dikerjakan, dapatnya apa? Deret konvergen, ya. Bukan divergen, konvergen dengan ya menggunakan tes rasio, ya. Tes rasio. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertanyaan ini kan sigma n dari 1 sampai tak hingga 7 pangkat n per n faktorial. Jadi ini adalah UN, ya. UN. UN-nya adalah 7 pangkat n per n faktorial. Maka UN plus 1 adalah 7 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Ya kan? Ini dipecah. 7 pangkat n plus 1 adalah 7 pangkat n kali 7 per n tambah n plus 1 kurung faktorial adalah n plus 1 dikali n faktorial. Kita gunakan sini tes atau uji rasio. Ya, tes atau uji rasio. Limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN adalah limit n menuju tak hingga dari 7 pangkat n kali 7 per n plus 1 kali n faktorial dibagi 7 pangkat n per n faktorial. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 7 pangkat n kali 7 per n plus 1 kali n faktorial dikali, ini dibalik ya. Bagi menjadi kali dibalik n faktorial per 7 pangkat n. Yang kita coret sini adalah 7 pangkat n dan n faktorial. Ya, nah? Maka tinggal apa? Tinggallah limit n menuju tak hingga dari 7 per n plus 1. Nah, n pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Ada enggak pembilang n-nya? Halo? Kalau enggak ada berarti n-nya 0 ya. Kalau penyebut ada n, tapi di pembilang tidak ada n. Ini kan boleh dianggap berapa nih? Ini boleh dianggap limit n menuju tak hingga dari 0 kali n tambah 7 enggak? Per 1n plus 1. Kayak itu tadi. Yang ada itu kan 0 kali n berarti. 0 kali n kan 0 tambah 7, 7 juga kan. Jadi n pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 0. 0 per 1 adalah 0. 0 bagaimana ada 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, deret apa? Deret konvergen. Kalau lebih besar, deret divergen. Yang lebih kecil dari 1, maka deret konvergen. Ya. Jelas sampai sini? Oke.
Cukup jelas ya, menggunakan tes rasio atau uji rasio. Oke, latihan. Kita kasih latihan lagi. Ini nomor 1 tadi ya. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Integral dari kotangen pangkat 2 X. Oh, ini tunggu dulu. Dan ada ubah-ubah. Ini adalah 5X kuadrat ditambah 3 kali X dx. Ayo coba kerjakan nih. Kotangen pangkat 2. Ingat kotangen, jadikan misalkan U sama dengan 5X kuadrat plus 3 ya. Ya, coba kerjakan itu. Tadi saya kasih tahu kan hubungan kotangen kuadrat dengan kosekan kuadrat apa? 1 tambah kotangen kuadrat U sama dengan kosekan kuadrat U. Ya enggak? Oh, tadi kalau tangen 1 tambah tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Kalau ini 1 tambah kotangen kuadrat U adalah kosekan kuadrat U. Ya. Hubungan itu dipakai. Kalau kosekan kuadrat U langsung min kotangen U. Ya, DU. Ya. Jadi jangan dipecah kotangen kuadrat adalah cos kuadrat per sin kuadrat. Anda ketemu. Jadi harus Anda ubah. Kalau sudah menjadi kotangen kuadrat U DU, maka diubah jadi 1 tambah kotangen kuadrat U adalah kosekan kuadrat U. Sehingga kotangen kuadrat U adalah kosekan kuadrat U min 1. Ya, seperti tangan halnya. Ya. Satu tambah, tadi ada rumusnya catat dari. Apa yang saya lakukan? Yang dimisahkan U yang mana? Adalah 5x kuadrat plus 3 ya. Dimisahkan U. Jadi misalkan U sama dengan 5x pangkat 2 plus 3. Turunan U terhadap X. 5 kali X kuadrat turunannya 2X plus
30. Ya, du per dx adalah 10x kali silang, maka du adalah 10x dx. Ada nggak x dx? Ada ya, di belakang kotangan kuadrat tadi. Maka berapa x dx? du dibagi 10 atau 1/10 kali du. Sehingga ini menjadi integral kotangan kuadrat u, terus yang dx, x dx-nya ini x dx-nya kan, x dx-nya adalah 1/10 du. Berarti 1/10-nya bisa keluar ya. Tinggallah kotangan kuadrat u du. Nah, kotangan kuadrat u itu hubungannya apa dengan kosekan kuadrat? 1 ditambah kotangan kuadrat u sama dengan kosekan kuadrat u. Ya. Nah, ini yang kita substitusi lagi ya, kita ganti. Apa yang kita ganti? 1 ditambah kotangan kuadrat u adalah kosekan kuadrat u. Maka berapa kotangan kuadrat u? Kotangan kuadrat u adalah kosekan kuadrat u min 1. Nah, ini yang kita substitusi. Yang kita ganti. Ya. Bahwa kotangan kuadrat u itu adalah kosekan kuadrat u min 1. Oke. Jadi kita ganti sini. 1/10 ini kita ganti dengan kosekan kuadrat u min 1 du. Ya, du. du. Itu ini dipecah menjadi dua bagian. 1/10 kali integral kosekan kuadrat u du dikurang integral 1 kali du. Biasanya 1/10 kali apa nih? Integral kosekan kuadrat u du apa? Halo. Min kotangan u. Ya. Jadi ini ingat ya. Integral dari kosekan kuadrat u du adalah min kotangan u tambah c. Mengapa? Karena turunan kotangan adalah min kosekan kuadrat u kali u aksen. Jadi hasilnya sini menjadi min kotangan u min u. Ya enggak? Tambah c ya terakhir. Nah, digantilah 1/10 dikali min kotangan dari 5x kuadrat plus 3 min u-nya 5x kuadrat plus 3 tambah c. Itulah jawabannya. Sudah jelas? Ini substitusi ya. Ingat integral kosekan kuadrat u du adalah min kotangan u. Ya.
Ada pertanyaan tentang ini? Halo? Mana ada? Kita lanjutkan latihan lagi sampai berakhir kuliah hari ini ya. Yang ketiga latihannya luas. Ditanya luas daerah, ulang lagi atau area yang dibatasi atau tidak disebut juga antara kurva Y sama dengan sorry, ini berapa ya? 3x 2x. Y sama dengan 2x dan Y sama dengan X kuadrat min 2x. Mungkin bosan latihan terus ya. Ya udah nggak ada waktu lagi, kita terakhir kan. Today is the last day for calculus. So you must exercises. You must be lah ya, Pak. Oke. Karena Anda tidak ada kalkulus 2, tidak ada ya. Kalau jurusan matematik tuh ada sampai kalkulus 3. Tapi sekarang pengganti nama. Kalkulus 2 itu namanya Advanced kalkulus 1. Kalkulus 3 namanya Advanced kalkulus 2. Kalau di computer science statistik, mereka hanya 2 kalkulus. Kalkulus 1 disebut kalkulus saja. Kalkulus 2-nya namanya Advanced kalkulus. Tidak pakai 1, 2 ya. Karena kalkulus 3 tidak ada. Teknik industri itu masih kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 juga ada deh. Yang di ASO sebenarnya sengaja juga kalkulus 3 ada ya, teknik industri. Di ASO itu best ya, BINUS ASO School of Engineering itu ada 3 program. Kalian tahu nggak apa? ARE. ARE itu Automotive Robotic Engineering. PDE, Product Design Engineering. Yang baru adalah BE, Business Engineering. Itu yang terakhir. Dulu 2 awalnya ARE dan PDE. Di PDE masuk desain ya. Mereka engineering tapi ada desain juga. Itu apa? Punya seni. Bebas sebetulnya, lebih aman sumbu X. Kalau naik sebut kita lihat dulu. Kalau sumbu X bagus, mengapa tidak, ya kan? Walaupun tidak disebut ya. Oke, kita lihat di sini. Lihat sini apa ini? Koefisien A-nya berapa? 1 besar dari 0 mencapai minimum. Berarti puncaknya berada di minimum ya. Ya, dipotong oleh garis Y sama dengan 2X, Y1, Y2-nya adalah parabol. Ini batasnya 0 dan 4 nggak salah. Coba. Y sama dengan Y. Y parabola, X kuadrat kurang 2X. Y linier atau garis lurus, Y adalah 2X.
dipindahkan, 2x-nya dipindahkan ke kiri, menjadi berapa? Ini jumlahkan x kuadrat min 4x. Difaktorkan, keluarkan x-nya, x min 4, sehingga harga batasnya x pertama 0, x bawahnya 0, atas harga batas bawah 0, harga batas atasnya x kurang 4, 0, berarti x adalah 4. Jadi 0 dan 4. Kalau Anda tidak latihan dari sekarang, kapan? Kadang-kadang saya perhatikan, saya amati, orangnya, badannya dalam kelas, pikirannya melayang-layang ke angkasa. Ya. Jadi sia-sia badannya ada, jadi fisiknya ada di dalam kelas, tapi pikirannya tidak. Ya. Nah, baru kita ini sebaiknya kalau udah gini terhadap sumbu X ya, walaupun tidak diberitahu terhadap apa. Sebenarnya luas itu bisa terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau ini terhadap sumbu Y tidak cocok ya. Kecuali parabolanya yang modelnya lengkung buka ke kanan atau ke kiri. Ke kanan gitu. Nah, itu cocok itu. Sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Ya. Jadi harus perhatikan gitu ya. Nah, itu terjadi Y kuadrat adalah sekian X. Parabol itu ada 4 kan? Udah lupa ya? Parabola itu ada 4. Salah. Parabola atau fungsi kuadrat itu ada 4. Ada yang modelnya buka ke kanan, ada yang buka ke kiri. Ini yang modelnya Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4X. Ya. Kalau yang ini biasa kan? Ini yang buka ke atas atau buka ke bawah itu kan? Buka ke atas berarti mencapai minimum, buka ke bawah mencapai maksimum, ya kan? Ya kan? Jadi parabola itu ada 4 gitu ya. Kalau ini yang biasa kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya positif. Kalau ini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau ini artinya A-nya positif. Kalau ini apa? Ini A-nya negatif. Ya. Ini mungkin jadi Y kuadrat adalah negatif 4X. Berlawan tanda. Jadi parabola itu ada 4. Ya. Oke. Supaya tahu. Sudah cari yang tadi? Harapan saya ya semuanya lulus. Tapi kalau Anda tidak bisa juga ya Anda terpaksa ulang tahun depan. Ya. Belum tentu jumpa sama saya. Ya. Mungkin sama dosen lain nih. Gantian nih. Oke. Oke, dari tadi ini jadi berarti batasnya 0 sampai dengan 4. 0 batas bawah, 4 batas atas. Maka kita hitung terhadap apa? Terhadap sumbu X. Ya, karena yang buka ke atas ke bawah sumbu X. Tapi kalau buka ke kanan atau ke kiri, kita gunakan sumbu Y. Ya. Maka luas sama dengan integral batasnya 0,4 Y1 kurang Y2 dx. Kalau tak ada sumbu Y apa? X2 kurang X1 kurang dy. Ya, hati ya. Maka luas sama dengan integral 0,4 Y1-nya berapa tadi? Yaitu garis linear Y sama dengan 2X. Y1-nya 2X dikurang Y2 ya parabol Y X kuadrat kurang 2X dx. Maka luas sama dengan
buka kurung, berapa nih? 2x, ini kali min, berapa? Min x kuadrat, min kali min plus 2x. Terus, halo? 2x tambah 2x, berapa? 4. 2x tambah 2x, 4x dikurang x kuadrat. Ya. Halo? Jadi berapa nih? 4 kali integral x pangkat 1 berapa? Seper 1 tambah 1. Listen to me. Look at the whiteboard. Apa nih? 4 kali x integral x pangkat 1 seper 1 tambah 1 seper 2 x pangkat 1 tambah 1 x kuadrat. Dikurang integral x pangkat 2 apa? Seper 2 tambah 1 seper 3 x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 0,4. Nah ini saya coret nah ini. 4 kali setengah berapa? 2 kan? 2x kuadrat min sepertiga x pangkat 4 harga batas 0,4. Ya. Kadang-kadang kalau kita asal-asal buat aja bisa-bisa luasnya negatif. Salah ya. Berarti enggak pas. Jadi luasnya berapa? Kita cari tadi apa? 2, sasarannya 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 3 harga batas 0,4. Ya udah ya. 2x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 4. Sepertiga x pangkat 4. Lah. Pangkat 3 dong tadi. Pangkat 4. Enak. Hah? Ini pangkat 3 sendiri ya? Iya, iya. Betul Anda, men. Ini pangkat 3 tadi ya. Yang ini juga berarti pangkat 3. Jadi hasilnya berapa? 2 dikali x kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah. Kurang sepertiga kali x pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3 dikurang x pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. 0. Diabaikan. Maka tinggal luas sama dengan apa? 2 kali 4 kuadrat 16. Ini sepertiga kali 4 pangkat 3 64. Jadi hasilnya berapa? 32 dikurang 64 per 3. Ini jawabannya bagus sama dulu ya. 62 per 3. Ya. Tinggal ini hasilnya berapa? Ini 32 kali 3, 96. Kurang 64 per 3. Betul enggak? 96 bagi 3 kan 32. Berapa? 32 kan 96 kurang 64. 32 per 3. 30 bagi 3 ya kan 10. Sisa 2. 2 per 3. Atau 32 per 3. Cocok? Yang Anda cari? Kalau di bimbel, tapi ini tidak boleh dipakai ya untuk cek boleh ya, periksa. Kalau di bimbel, batu Anda mencari harga batasnya itu membentuk persamaan koran. Coba tadi mana nih? Mana dari harga batasnya? Ini. Saya tanya Anda, ini membentuk pasangan koran nih? Ini x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Ya enggak? Benar ya? Oke. Coba kita ambil ya. Batu Anda cari harga batasnya tadi x kuadrat kurang 4 batu y sama dengan y kan? Hasilnya x kuadrat kurang 4x sama dengan 0. Ini saya tanya ini persamaan koran enggak? PK. Persamaan koran? Oke. Berapa A-nya? 1. Berapa B-nya? 4. Berapa C-nya? Enggak ada. Enggak ada 0. Jadi luas sama dengan apa? D akar D
per 6 akoran enggak? Kalau di bimbel lihat aja itu. Itu sebetulnya diturunkan sama ya. Sebetulnya kita cari ketemu sama. D AKD per 6 akoran, DA. Cari D dulu. D adalah apa? Diskriminan B kuadrat min 4AC. Berapa tuh? B-nya 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 0. Ini hilang ya. Tinggalnya 16. Berarti 16 akar 16 per 6, A-nya 1 kuadrat. 16 kali akar 16, 4 per 6. Coba. Coret. Bagi berapa? 2 bagi 2, 3. Hasilnya berapa? 32 per 3. Atau 10, 2 per 3. Sama. Untuk cek jawabannya benar atau salah. Tapi enggak boleh pakai ujian. Kalau Anda pakai ujian, saya kasih 25%. Pak tulis sih. Ya. Ya, ini yang untuk bimbel ya. Bimbingan belajar biasanya untuk tes masuk. Kan perlu waktu yang singkat. Ya. Waktu yang cepat. Alright. Nah, sebentar lagi soal yang sama juga tapi diputar terhadap sumbu X atau mengelilingi sumbu X. Berapa? Ini untuk memeriksa jawabannya sebenarnya, ya. Tapi tidak boleh dipakai ya. Jika Anda pakai hanya dapat nilai 25%. Ya. Ada yang nekat dipakai juga. Dia udah tidak bisa nyemen buat gitu ini. Ya. Oke. D akar D per 6 akar. Itu kalau kita jabarkan secara apa tuh ketemu sama. Ya. Rumus itu memang benar. Bisa diturunkan. Tapi tidak ada integralnya. Ya kan tidak ada integral itu. Padahal yang luas yang kita pelajari pakai integral. Baik. Baik, kita tentu berikutnya nomor berapa? 4 ya. 4, tentukan volume benda putar. Dengan soal yang sama yang tadi. Volume benda putar dari daerah Y sama dengan 2X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Jadi soal yang sama ya. Diputar terhadap sumbu X. Diputar mengelilingi sumbu X. Ada kata-kata gitu. Diputar terhadap sumbu X atau diputar mengelilingi sumbu X. Aman. Jadi batasnya sama tadi 0,4 juga ya. Kalau kita gambarkan ininya sama, dipotong, ini Y sama dengan 2X, ini Y1, ini Y2, X kuadrat kurang 2X. Oke. Jadi batasnya sama ya. Y sama dengan Y. Batasnya tetap sama tadi. Y sama dengan Y. Y pertama adalah parabol, misalnya kita ambil. Y kedua adalah garis linier. Sehingga X kuadrat kurang 2X dikurang 2X sama dengan 0. Kemudian ini kita jumlahkan. X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Difaktorkan. Keluarkan X. X kurang 4. X kali X kurang 4. X pertama 0. X kedua adalah 4. Ini adalah agak batasnya. Ya. Baru kita cari volumenya P. Ada P integral batasnya 4. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Hati-hati Y2 kuadratnya berbentuk parabol di pangkat 2. Ya.
Nah, itu tadi volumenya Pi integral batasnya 04 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung dx. Y1-nya 2x. Y1 kuadrat berarti 2x kurung kuadrat dikurangi Y2 kuadratnya hati-hati dalam kurung X kuadrat kurang 2x kurung pangkat 2. Jadi X pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Ya. Dan ada utang GSLC ya, sudah saya ganti semua ya. Walaupun mohon maaf kemarin terpaksa saya gabung, itu pun terasa saya juga selesai itu udah ya. Itu gabungan 2 kelas tambah komputer sains statistik ada yang ikut juga. Cuma nggak banyak mungkin. Yang paling banyak Anda lah paling banyak. Personalnya paling banyak. Data science. Ya. Sebenarnya Anda bisa jaga teman-teman data science kalau tidak bentrok kuliahnya. Ya, boleh. Sayang saya lupa kasih tahu dulu sebelumnya. Boleh ikut. Atau belajar dari web saya juga bisa di YouTube. Hanya YouTube itu kalau bebas gitu letaknya bisa dikelompokkan sebenarnya, tapi saya ya bisa dikelompokkan jadi itu. Oke lah. Baik, sudah ini. Nah, baru kita cari volumenya. Oh ya, ini diputar terus baik ya. Diputar terhadap sumbu X. Bahasa lainnya ada yang pakai diputar mengelilingi sumbu X. Sama ya, mengelilingi. Jadi volume adalah Pi integral batasnya 04 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung kali dx. Jadi volume adalah Pi batasnya 04, Y1-nya tadi 2X ya. Linear pangkat 2 dikurang parabolanya X kuadrat kurang 2X kurung kuadrat dx. Ya kan gitu kan? Berapa volumenya? Pi 04 selesaikan nih. 2 pangkat 2 4, X pangkat 2 X kuadrat. Dikurang, hati-hati ini. Parabolanya di pangkat 2. X pangkat 2 di pangkat 2, X pangkat 4, ya enggak? S pangkat 2 di pangkat 2, S pangkat 4, 2 kali suku utama kali suku 2, 2S kuadrat kali min 2X, plus kali min min, 2 kali 2, 4, S kuadrat kali X, S pangkat 3, ditambah min 2X pangkat 2, min pangkat 2 plus 2 pangkat 2, 4, X pangkat 2, S kuadrat. Kurung tutup. Buka kurung, berarti dikali min, berapa tuh? 0,4, 4X kuadrat, ini kali min, min X pangkat 4, min kali min, plus 4X pangkat 3, min kali plus, min, temu tebang nih, 4X kuadrat, dx. Apa yang istimewa sini Anda lihat? Ada istimewa enggak? Apa tuh? 4X kuadrat dengan dikurangi 4X kuadrat. 0 kan? Saling meniadakan. 4X kuadrat kurang 4X kuadrat. Maka tinggallah Pi integral 04 min S pangkat 4 tambah 4 S pangkat 3. Ya. Kadang-kadang ketemu tuh tandanya plus min udah 0 kan jumlahnya.
Oke. Ah. Are you boring for calculus? What? Jawabannya? Ya kan belum selesai. Saya mau lanjutkan, saya lihat masih banyak yang nulis. Tinggal dulu, tunggu ya. Wait a moment. Tunggu sebentar ya. Tunisia. Oke. Finish? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Jadi volumenya sama dengan P. Integral berapa tuh? Tinggal integral 0,4 min X pangkat 4 ya. Min X pangkat 4 plus 4 X pangkat 3 ya. Cek. Benar itu? Oke, ini tinggal ini. Sehingga Pi dikali min integral X pangkat 4 berapa? 1/4 tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Ditambah 4 kali integral X pangkat 3. 1/3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Agak batas 0,4. Nah, ini bisa coret ya. 4 kali 1/4. Maka tinggallah volumenya Pi dikali min 1/5 kali X pangkat 5 batas atas dikurang X pangkat 5 batas bawah. Ditambah X pangkat 4 batas atas dikurang X pangkat 4 batas bawah. Yang nolnya diabaikan saja. Tinggal apa? Tinggallah ini apa? Pi min 4 pangkat 5/5 ditambah 4 pangkat 4. Gitu ya. Kita keluarkan 4 pangkat 4. Hasilnya apa? Keluarkan 4 pangkat 4. Tinggal apa? Min 4/5 enggak? Pangkat 5 dikurangi pangkat 4 tinggal 4 pangkat 1. Ditambah ini kurang 4 pangkat tinggal 1. Enak. Ya, hasilnya berapa? 4 pangkat 4 berapa tuh? 256 ya. Pi dikali 1 kurang 45 berapa? 1 itu kan 5/5. 5/5 kurang 45 1/5. Jadi hasilnya 256 pi per 5. Selesai. Halo. Pertanyaan Anda sudah terjawab? Benar jawabannya? Nah, itu artinya kurang teliti. You must be careful. Kamu harus lebih be careful ya, be careful, hati-hati ya. Kalau careful cakep ya. Be careful. Oke. Harus teliti ya. Nggak sulit kan? Jalan terus, oke?
Ada yang mau tanya? Hello? Any question so far? Baik, kalau no question, no yet, belum jawabnya. Itu baju kaos Anda karyawan BINUS sih. Sudah? Warnanya sama sama saya. Warna merah agak marah ke pink ya. Ada S-nya. Oh, nah ada ya. S Striving for excellence. Mirip-mirip warnanya. Oke. Nah, kita coba lagi yang kemarin ada yang 2x kurang 3/5. Ada ya? Enggak ya? Per N. Coba. Kemarin ada soal gini enggak? Tadi belum selesai ya ini. Oke, selesai dulu. Sudah selesai? Baik. Ini deret pangkat. Jadi ada dosen lain suka pakai deret pangkat. Atau kalau saya deret kuasa. Sama ya. Atau power series. Bahasa Inggrisnya power series sama semua ya. Dari sigma N dari 1 sampai 5. Ada bentuk ini enggak? Seper N kali 2x kurang 3/5. Ada enggak? Kemarin sudah atau belum? Pangkat N. Sudah ya? Halo? Sudah. Kalau itu saya tukar. Ini saya tukar. Kalau saya tukar gini mana ini? 3x kurang 4. Bentar. Bisa enggak? Atau 3x kurang 2. Bisa enggak? Oh, takutnya itu enggak ya. 3x kurang 2/5. Kalau ini. Bisa coba dulu. Benar enggak? Ini 5, 3x kurang 2. Ini 5, ini tambah 2, tambah 2. 7, 3x. Oh, jelek. Angka jelek. Jangan. Ini jelek nih. Ini soalnya dibagi 3. Ini bisa, tapi ini jelek. Berarti ini seubah lagi ini enggak bisa pakai ini. Harus genap ini 2x. Ini 2x. Ini apa ya? Atau ini 5, 7. Oh ya, ini ubah ini. Coba. Kalau ini saya ganti ini 5, ini 7. Coba. Biasanya dicoba itu saya tes dulu begitu ya. Hasilnya betul enggak? Coba. Kalau 2x min 5/7 min 7, 2x kurang 5. Ini tambah 5, ini tambah 5, tambah 5. Min 2, ini 2x, ini coret, ini 12. Ini bagus bisa. Ini bisa nih. Bisa dibagi 2 ya. Ya, sekarang kita coba nih. Halo. Ke sistem gini pakai Wacom paperless. Hemat spidol. Nggak pakai spidol kan? Coret hapusnya juga elektronik semua ya. Nah, ini apa ini? Pertanyaannya sama ya. Pertanyaannya itu untuk harga X tentukan dia dari konvergensi, kemudian untuk harga X yang mana direct konvergen, untuk harga X yang mana divergen. Pertanyaan is the same questions. Ya.
Sama pertanyaannya. Jadi ini adalah apanya? Ini adalah AN-nya. AN-nya sama dengan 1/n. Ini apanya nih? Ini adalah Z-nya. Z-nya sama dengan 2X kurang 5/7. Ya. Ini Z. Nah, ini cari sini AN plus 1 berapa? 1/n+1. Kalau N pangkat 1, Anda tahu kan apa? P-nya 1 berarti terjadi apa? Kalau P-nya 1, deret. P sama dengan 1, deret. Divergen. Kan kecil dari 1 atau sama dengan 1, deret divergen. Besar dari 1, konvergen. Deret P. Deret P. Besar dari 1, konvergen. Kecil dari 1 atau sama dengan 1, kecil sama dengan 1, divergen. Ya. Ya. Coba ini dari kuasanya, pertanyaan tentukan, dia tanya jari-jari konvergensi, kemudian tanya batasannya. Ya, dia tanya batasannya. Ya. Coba. Oke, dari AN-nya, jadi jari-jari konvergensi berapa? Konvergensi. Ya, jadi konvergensi rho sama dengan limit harga batas dari AN per AN plus 1. Sama dengan limit N menuju hingga dari apa? Tadi 1/n ya. 1/n dibagi 1/n plus 1. Gitu ya. Sama dengan limit N menuju hingga dari 1/n dikali dibalik ya. N plus 1/1. Ya enggak? Hasilnya limit N menuju hingga N plus 1/n. Betul ya? Hasilnya 1/1 adalah 1. Kebanyakan 1 dapat ya. Kebanyakan. Maka di sini syarat deret apa? Konvergen adalah harga mutlak Z kecil dari rho. Ya enggak? Harga mutlak Z kecil dari rho. Z-nya berapa tadi? 2X min 5/7 ya. Ya nanti. Nah, berarti Z harga mutlak Z kecil dari 1. Berarti Z terletak antara -1 plus 1. Ya kan? -1 plus 1. Nah, Z-nya kita ganti. Halo? Paham nggak nih? Ya. Z-nya kita ganti. Z-nya berapa tadi? 2X kurang 5/7 terletak antara -1 dan +1. Supaya 7 hilang, diapain? Dikali 7, berarti ini -7. Ini 7-nya hilang ya, penyebutnya. Ini 7 kali 1, 7. Supaya minimal menjadi 0, berarti minimal harus di apa? Tambah 5. Sekali tambah 5, semuanya tambah 5. Adil, tambah 5. 7 juga tambah 5. Ya, semuanya tambah 5 adil. Ini kan min 5 tambah 5, 0. Maka tinggallah 2X. 2X terletak antara berapa? Min 2 dan 12. Supaya 2X menjadi X dibagi 2. Dibagi 2 atau kali setengah boleh ya. Ini X terletak antara -1 dan 6. Inilah syarat konvergen. Nah, tetapi apakah -1 ini masuk konvergen, 6 ini masuk konvergen? Tunggu dulu, ya kan? Jelas sampai sini? Nah, baru Anda pakai gambar aja ya. Kalau Anda pakai hitungan rumit, coba aja. Panjang jangan. Karena bentuknya plural. Kalau tunggal nggak apa-apa. Kalau plural, bapak belur. Ya. Menghitungnya.
Ini baru konvergen ya. Baru konvergen. Divergennya pakai gambar aja. Lebih cepat ya. Jadi kita tidak pakai persamaan. Min 1 dan 6 ya. Berarti kita gambarkan syarat deret divergen. Oke, garis bilangan. Min 1 dan 6 tadi ya. Min 1 dan 6 adalah konvergen. Ini adalah konvergen. Maka di luar itu adalah divergen. Ini adalah divergen. Divergen. Nah, apa artinya divergen sebelah kiri dari min 1? X kecil dari min 1. Apa artinya? Sebelah kanan dari 6. X besar dari 6. Sini kata atau. Jadi ini divergennya ini. Oke. Nah, setelah itu kita periksa di min 1 dan 6 ini masuk konvergenkah atau divergenkah? Saya masukkan. X sama dengan min 1 dimasukkan ke dalam deret kuasanya. Deret pangkat atau deret power series. Dari 1/n kali 2x kurang 5 per 7 pangkat n. Coba masukkan. Sigma n1 sampai tak hingga 1/n 2 kali min 1 kurang 5 per 7 pangkat n. Hasilnya apa? Sigma 2 kali min 1 min 2. Min 2 tambah min 5 min 7. Min 7 bagi 7 min 1 pangkat n kali 1/n. Benar? Yang ini hasilnya menjadi min 1 pangkat n. Kan min 7 bagi 7. Kurung pangkat n. Berarti min 1 pangkat n. Ini adalah deret. Deret apa? Halo. Deret apa ini? Deret berseling. Ya, berseling. Atau nama lainnya deret berayun. Deret berganti tanda. Atau alternating series. Ya. Nah, di sini ada dua syarat. Pertama, suku positif UN ya adalah 1/n ya. UN adalah 1/n. 1/n ini yang suku positifnya. Bagaimana? Naik monoton atau turun monoton? Turun monoton karena sukunya makin lama makin kecil. B, limit n menuju tak hingga dari UN-nya adalah limit n menuju tak hingga dari 1/n adalah limit n menuju tak hingga dari 1 tak hingga. Hasilnya berapa? 0. Berarti dua syarat yang terpenuhi. Suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka min 1 termasuk deret. Termasuk ke deret mana? Deret konvergen. Ya, konvergen. Ya, betul ya, konvergen. Oke. Kemudian X untuk X sama dengan berapa? Satu lagi. 6. Ya, sebentar lagi X sama dengan 6 berapa? Kita masukkan juga. Hasilnya dari P. Nah, sigma 1/n. Itu apa tuh? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 sigma 1/n itu sama dengan apa? Dari apa namanya? Dari istimewanya? Kalau dari P dari harmonik itu umum. Khusus namanya apa? Deret harmonik. Harmonis. Lupa ya. Kan Anda belajar di SMA kan dari hitung, dari aritmetik. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itu dibalik ya. 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Itu adalah deret harmonik atau harmonis. Ya kan? Ya. Kemudian kita tes dengan X sama dengan 6. Coba kita tes lagi X sama dengan 6. Ke dalam deret kuasa atau power series. Dari 1/n kali berapa tadi? 2x kurang 5 per 7 pangkat n adalah sigma. Apa? 1/n kali 2 kali 6 kurang 5 per 7. Hah? Betul ya?
2 kali 6, 12 kurang 5, 7 ya. Jadi hasilnya sigma 1 ini adalah 1/n dikali 1 pangkat n. 1 pangkat n berapa? 1 ya. Sehingga ini hasilnya adalah sigma 1/n saja. Ini adalah masuk dalam kelompok deret P atau deret hiperharmonik. Istimewanya deret harmonik atau harmonis. P-nya berapa? P-nya 1. Kalau P1 deret apa? Masuk deret apa nih? Deret konvergen atau divergen? Divergen. Kecil dari 1 atau sama dengan 1 divergen. Besar dari 1 konvergen. Jadi ini adalah sama dengan 1. Deret harmonik itu masuk divergen. Baru jadi deret konvergen. Kita salin ya. Ini tadi konvergen berapa? Kemudian deret divergen berapa? Baru lihat sama dengan yang di. Konvergen di X terletak antara berapa? Min 1 dan 6. Dan divergen X kecil dari min 1 atau X besar dari 6. Nah, kita lihat min 1 masuk mana? Halo, min 1 masuk apa nih? Konvergen. Jadi min 1 masuk daerah konvergen, tetapi 6 masuk mana? 6 masuk divergen. Nah, ini divergen di sini. Sama dengan yang lain. Bukan konvergen, tapi min 1 masuk konvergen, tetapi 6 masuk divergen. Sudah jelas? Jelas sampai sini? Halo? Ya itulah jawaban. Jadi bisa dua-duanya konvergen, bisa enggak salah satu aja. Salah satu konvergen, salah satu lagi divergen. Atau dua-dua divergen juga bisa juga. Ya, bisa. Jadi bisa. Tapi umumnya yang deret berseling rata-rata, jadi kan UN turun monoton, ini UN 0. Nah, sudah konvergen gitu. Jadi agak susah dapat divergen jarang gitu. Konvergen ada ya. Oke. Ada yang mau tanya di luar ini? Maksudnya yang soal-soal lain? Halo. Saya beritahu Anda ya, sebelumnya di komputer science atau teknik informatika itu sebetulnya ada perbedaan. Kata komputer science itu ilmu komputer, teknik informatika itu masuk teknik, ilmu komputer masuk di kelompok komputer. Jadi di UGM itu dibagi dua deh. Jadi yang teknik informatika masuk di fakultas teknik, sedangkan ilmu komputernya masuk di fakultas ilmu komputer harusnya. Tapi sementara di UGM tuh ilmu komputer masuk di fakultas MIPA. Terbalik dengan minus. MIPA-nya. MIPA dulu ada fakultas MIPA. Saya tuh dekan MIPA yang terakhir. Dekan MIPA itu ada 3. Yang pertama Bapak Samuel Lukas. Kedua adalah Bapak Profesor Giratus Sekolah, yang mantan rektor sebelumnya. Dua rektor sebelumnya. Kemudian yang ketiga saya terakhir di major. Ya, karena saya tidak mau terus pendidikan lagi. Di major dengan teknik. Dan sempat namanya MIPA sudah di major dengan teknik, namanya Fakultas Sains dan Teknologi. FST. Fakultas Sains dan Teknologi. Itu ada nama itu di UNR ya, UNAIR ya, UNR di Surabaya ya. Fakultas Sains dan Teknologi ya. Oke ya. Kemudian ya itu terjadi pada Agustus tahun 2008. Ya, karena saya dekannya 2005 sampai 2008. Nah, apa yang terjadi November 2011? Fakultas Ilmu Komputer pecah 2. Jadi 2 school. School of IS, Information System, School of CS, School of Computer Science. Teknik komputer yang sekarang nama sistem komputer masuk ke teknik. Masuk ke teknik, kemudian matematik statistik ditarik di SOCS, School of Computer Science. Maka sekarang tuh saya ada di
SOCS, ya, School of Computer. Baik, jelas ya, itu ya. Baik. Ada TMS ini? Halo, ada lagi enggak? Mungkin Anda punya soal, silakan, Bu Teh. Ada soal dari Anda? Ya. Oke. Oke. Kalau enggak ada, oke. Kita share. Masih ada setengah jam lagi ya. Kalau mau tanya, silakan, ada waktu. Today is the last day for calculus, so you can ask me. Kamu bisa tanya, ayo. Hah? Bentar, bentar. Saya rekamannya stop talking.